Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi para calon SPD. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mengisi SKPI dengan benar. Kenapa harus benar? Karena SKPI ini sama halnya dengan ijazah. Di sini SKPI itu artinya berarti surat keterangan pendamping ijazah. Di sini bisa dilihat nanti akan dicantumkan prestasi kalian selama menempuh kuliah S1 di PGSD Penjas UPI Kampus Sumedang. Nah, pengisiannya harus benar, karena tidak bisa diulang. Jadi, harus betul-betul dicek ya. Karena ini pendamping ijazah, maka kertasnya pun hanya satu, sama seperti ijazah. Gitu. Yang pertama, kita akan masuk ke kolom identitas. Di kolom identitas di sini, ini akan muncul NIM, tinggal dituliskan saja NIM kamu, nama lengkap, lalu nomor telepon, dan email kalian yang aktif ya, boleh itu menggunakan yang UPI Edu, boleh itu menggunakan yang Gmail. Lalu kelasnya bisa dipilih saja, misalnya kelas A. Ini sudah pasti bisa semuanya. Lanjut, next. Nah, di sini yang kedua itu, kolom yang kedua itu kejuaraan, gitu ya. Nah, ini diisi apabila Anda memiliki prestasi pada kejuaraan. Yang pertama, lihat, juara 1-3 tingkat lokal, artinya kabupaten atau kota. Kecamatan bisa enggak? Tingkat UPI Sumedang tidak. Kalau tingkat UPI pusat ya, itu bisa, karena UPI itu punya kampus di beberapa daerah, jadi dianggapnya itu masuk ke regional. Juara 1-3 regional ke provinsi ya. Terus juara 1-3 dan harapan 1-3 kalau tingkat nasional. Tuh. Dan sama untuk internasional juga. Nah, ini yang penting. Pengisian formatnya harus seperti ini. Misal, pemegang ijazah ini adalah juara 1 contohnya, atau juara harapan 2. Cabang olahraganya ditulis, nama kejuaraannya apa, tempatnya apa, tahunnya apa. Gitu ya. Contoh, pemegang ijazah ini adalah juara 1 rugby 7S Putri Porda ke-13 Jawa Barat tahun 2018. Kalau ada tanggalnya, silahkan ditulis tanggalnya, bukan hanya tahun ya, ada bulan dan tanggalnya, silahkan ditulis di bagian akhir gitu. Nah, ini harus seperti ini formatnya. Ingat, ini tidak bisa diedit, jadi ketika kalian mengisi salah atau typo, atau misalnya pemegang ini karena keburu-buru, misalnya A-nya berubah menjadi E, itu tidak bisa dirubah dan tidak bisa di-print ulang. Jadi harus betul-betul sesuai dengan format. Oke. Kalau memiliki prestasi, silahkan pilih ya. Kalau tidak, silahkan pilih tidak. Kalau memilih tidak, maka akan langsung ke kolom berikutnya. Tapi kalau memilih ya, nanti akan diminta untuk mengisi. Nah, prestasinya apa? Silahkan ditulis. Di sini ada 5 kolom ya. 5 kolom. Jadi boleh ditulis satu-satu. Usahakan yang paling atas itu yang paling membanggakan. Jadi prestasi yang paling membanggakan. Contoh, ada saya juara 1 nasional, ada lagi juara 1 regional. Jadi yang ditulisnya adalah juara 1 nasional terlebih dahulu, ya, apalagi internasional. Karena nanti SKPI ini kalian hanya diberikan slot 7 prestasi saja. Salah satu diantaranya TOEFL, sehingga ada 6 slot. Jadi usahakan yang paling atas. Oke. Lalu setelah semuanya diisi, ya, kalian upload sertifikatnya kejuaraan yang satu. Misalnya ada 2 nih, yang kalian isi ada 2 atau 3. Sertifikat ketiganya disatukan, filenya dalam bentuk PDF, baru upload. Jadi ini uploadnya bukan 3 file ya, tapi 1 file. Yang isinya, kalau di sini ada 3, berarti 3. Tuh. Kalau sudah selesai,
Selanjutnya ke sini, ke kolom berikutnya, MAPRES. MAPRES ini hanya diisi apabila kamu menjadi peringkat 1-3 tingkat fakultas, bukan tingkat prodi ya, atau kampus daerah. Peringkat 1-3 universitas, harapan 1-3 nasional. Kalau ternyata nyampe ke tingkat nasional, yang prodi, yang universitasnya tidak usah dituliskan, langsung saja ke nasional. Penulisannya pun sudah ada contohnya seperti ini. Pemegang ijazah ini adalah peringkat 1 mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun berapa. Ini formatnya sudah ada. Kalau tidak, silahkan dilewat. Kalau iya, silahkan diisi. Misal tidak ya, saya lewat. Nah, selanjutnya adalah prestasi bidang akademik. Apabila kamu berprestasi dalam bidang akademik, silahkan diisi. Bidang akademik ini bisa dilihat yang pertama sebagai pembicara seminar tingkat nasional atau internasional. Yang kedua, mengikuti atau menyelenggarakan pameran atau festival kejuaraan olahraga sesuai dengan bidang ilmuwan tertentu ya. Yang ketiga, memiliki hasil uji kompetensi kebahasaan. Nah, yang nomor 3 ini wajib diisi karena kalian harus memiliki TOEFL untuk lolos. Sehingga pemegang ijazah ini memiliki nilai TOEFL setara dengan, nah ini diganti dengan nilai TOEFL kalian, dikeluarkan oleh Balai Bahasa Universitas Indonesia, tanggalnya berapa, tahunnya berapa, bulan-bulan apa. Ya, ini pasti udah ada. Nah, untuk yang pembicara seminar tingkat nasional bisa dilakukan seperti ini. Untuk mengikuti atau menyelenggarakan pameran festival kejuaraan nasional seperti ini. Gitu ya. Ada di sini formatnya. Lalu silahkan diklik ya kalau ada. Nah, bisa dilihat di sini pembicara pada seminar misalnya. Lalu peserta pelatihan 1, peserta pelatihan 2, peserta pelatihan 3 misalnya ya. Lalu pemegang sertifikat TOEFL. Nah, ini bisa dilihat di sini caranya, ya, cara penulisannya. Dan ini penulisannya harus betul, harus benar, gitu ya. Sama, mengupload sertifikatnya dalam bentuk PDF ketika semua sertifikat sudah dimasukkan, disatukan dalam satu file. Oke. Lalu selanjutnya ada organisasi. Nah, untuk yang organisasi ini hanya bisa dilakukan apabila kamu berpartisipasi dalam organisasi sebagai ketua atau ya, ketua organisasi kemahasiswaan, bukan ormas atau orpol ya. Tingkat internal kampus, lintas universitas, nasional atau internasional. Contoh, kamu ketua pemegang DPM UPI Sumedang 2018. Ya. Pemegang ijazah ini adalah ketua DPM UPI Sumedang 2018. Contoh. Atau kalau kalian berpartisipasi dalam kegiatan, kamu bisa bilang pemegang ijazah ini adalah ketua pelaksana penataran tenis meja sekian-sekian. Nah, ingat ini hanya ketua, bukan sekretaris, bukan bendahara, hanya ketua saja. Kalau ada, silakan pilih ya. Kalau tidak ada, nanti di skip. Kita coba cek yang ada ya. Di sini juga ada ketua organisasi, ketua kegiatan, seperti ini. Lalu upload, seperti biasa. Selanjutnya, pengembangan diri. Pengembangan diri ini diisi apabila memiliki prestasi tertentu dalam upaya pengembangan diri. Yaitu, 1. Aktif dalam kewirausahaan. Ya, contoh kamu punya usaha apa juga nggak apa-apa. Magang berkaitan dengan disiplin ilmu. Contohnya kamu menjadi volunteer di Asian Games waktu dulu Jakarta Palembang 2018. Atau mengikuti program pertukaran mahasiswa. Atau bisa menjadi relawan. Apabila ya, silahkan diklik ya, lalu tulis seperti ini. Ya, pemegang ijazah ini adalah volunteer Asian Games dan lain-lain. Ini ada 5. Tapi seperti biasa, yang paling utama itu yang paling membanggakan buat kalian. Gitu.
Lalu selanjutnya, ini yang terakhir, ini adalah apakah Anda yakin pengisiannya sudah benar atau tidak? Kalau sudah benar, ya. Kalau tidak, nanti bisa dicek ulang. Karena ketika kamu jawab ya, lalu submit, ya, itu sudah tidak bisa diulang lagi. Karena datanya sudah terekam dan sudah tidak bisa diulang. Ketika submit, nanti akan ada notifikasi. Nah, jangan lupa notifikasinya di screenshot, atau nanti mungkin ada email. Kalau tidak ada, berarti notifikasinya di screenshot. Kalau Anda sudah submit, ini dikumpulkan sebagai salah satu syarat sidang ya, nanti setelah mengisi SKPI. Begitu. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.